Saat video ini dibuat, hacker Bjorka yang tengah jadi perbincangan publik tiba-tiba sosoknya terkuak ke permukaan. Dugaan sementara mengatakan jika Bjorka merupakan orang asli Polandia yang memang ada maksud dan tujuan tulus membantu masyarakat Indonesia. Sementara dugaan lain mengatakan bila Bjorka merupakan orang asli Indonesia yang bertempat di Tanjung Pura, Cirebon, bahkan informasi terbaru mengatakan Bjorka itu adalah orang Madiun. Dugaan ini semakin diperkuat semenjak Bjorka dengan sengaja membuat video untuk Presiden Joko Widodo dan terlihatlah sebuah pergelangan tangan yang berwarna sedikit gelap alias tangan-tangan orang Indonesia yang semakin membuktikan kalau sebenarnya Bjorka ini nggak mungkin deh kalau Bjorka ini adalah orang asli Polandia. Simak video menyingkap tabir Bjorka sampai habis hanya di DKID News. Seorang hacker bernama Bjorka tengah membuat heboh Indonesia. Bjorka berhasil membocorkan informasi mengenai pelanggan IndiHome, KPU, nomor HP Indonesia, serta dokumen rahasia Presiden Republik Indonesia. Bahkan sampai mengungkap tewasnya Munir yang merupakan aktivis HAM pada tahun 2004. Lewat akun Twitter pribadinya, Bjorka mengaku memiliki motif kuat mengapa ia begitu harus menyerang Indonesia. Dalam laman website dan beberapa channel YouTube sudah banyak dijabarkan, tapi di sini Syifa ingin sedikit mengingatkan kembali betapa aneh sebenarnya motif penyerangan yang dilakukan Bjorka kepada negara kita, Indonesia. Diketahui Bjorka sendiri merupakan orang yang lama tinggal di Warsawa, Polandia. Dia tumbuh dengan diasuh oleh seorang berkebangsaan Indonesia yang tinggal di sana karena dampak dari kebijakan Orde Baru pasca 1965. Kita sebut saja seseorang tersebut adalah PB alias pengasuh Bjorka. Si Bjorka ini menceritakan jika PB adalah orang yang punya pandangan mirip seperti Pak B.J. Habibie, yang dimana PB ini adalah orang cerdas yang ingin sekali pulang ke Indonesia dan ingin membangun Indonesia dengan teknologi yang canggih. Namun, ia takut hidupnya akan berakhir sama seperti B.J. Habibie. Hingga akhirnya sosok pengasuh Bjorka alias PB ini meninggal dunia. Dan sampai akhir hayatnya, si impian PB untuk membangun peradaban maju Indonesia dengan segala teknologi yang canggih tidak bisa tercapai. Hingga akhirnya alasan si Bjorka ingin menyerang Republik Indonesia adalah hanya karena ingin mendedikasikan keinginan orang yang sudah berjasa dalam hidupnya, yaitu pengasuhnya. Dan kemudian kemunculan dan pernyataan dia ingin menyerang itu diketahui pada akhir Agustus lalu pada sebuah situs forum yang bernama Bridge.to. Kemudian semakin hari, Bjorka mulai meretas data-data milik warga Republik Indonesia yang diambilnya dari situs KPU, Komisi Pemilihan Umum, untuk dijual sebagai kepentingan pribadi. Dia juga mengklaim telah memiliki 1,3 miliar data SIM card Indonesia yang berhasil ia curi dari websitenya Kominfo. Data-data tersebut terdiri dari nik, nomor telepon, operator seluler hingga tanggal registrasi. Petinggi negara seperti Johnny G. Plate, Puan Maharani, Erick Thohir, Direktur Kominfo Samuel Abriani, Luhut dan juga masih banyak lagi petinggi negara juga terkena imbasnya. Data-data mulai dari nomor telepon, alamat rumah, sampai informasi Luhut belum booster itu tersebar. Saat beberapa orang meremehkan kehadiran Bjorka ini dengan terang-terangan mengatakan ini semua tuh hanyalah hoax, alat pengalihan isu dan juga ucapan kayak halah paling itu tuh juga penjaga warnet yang iseng. Kemudian Bjorka membuktikan jika dia dapat pula meretas dokumen rahasia dari BIN untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun saat dikonfirmasi kepada juru bicara BIN yaitu Pak Wawan Purwanto, dia membantah adanya kebocoran dokumen rahasia. Pernyataan dari Pak Wawan tersebut sebenarnya agak sedikit abu-abu ya. Namun jika ditelisik, alasan Bjorka meretas sampai sedetail itu hanya untuk mendedikasikan pengasuhnya tadi, itu sebenarnya tidak masuk akal. Sehingga muncul anggapan lain jika Bjorka muncul atas dasar pengalihan isu Sambo atas pembunuhan Brigadir J dan juga BBM naik. Karena dari kasus Sambo sendiri ini agak sedikit berkesinambungan alias nyambung teman-teman. Karena ketika Sambo menjadi tersangka, dia nih berani memberikan statement di mana dia mengatakan apabila dia menjadi tersangka, maka dia akan membongkar kebobrokan yang ada di institusi Polri.
yang dimana itu juga berkaitan langsung dengan pemerintah. Ada pula Bjorka muncul saat berita mengenai BBM naik mulai mendapatkan ancaman demo besar-besaran. Tapi ketika kita mulai curiga dan berpikir kayak, oh iya mungkin ini cuma pengalihan isu biar pada tenggelam informasinya, Bjorka dengan gagah berani berspeak up nih. Eits, nih ya, gue tunjukin, gue tuh bukan bagian dari Ferdy Sambo. Buktinya, si Bjorka langsung menyenggol kasus Sambo dengan memintai pendapat dari Tito Karnavian selaku teman Sambo. Bukan Tito DKID, bukan, beda. Kemudian sebenarnya siapa sih dalang dari ini semua, alias siapakah si Bjorka ini? Tepat 2 hari kemarin, rumor mengenai sosok asli Bjorka terungkap. Beredar kabar bahwa Bjorka seorang hacker yang membuat ketar-ketir pemerintahan Indonesia ini adalah seorang bocah warga Cirebon, Jawa Barat. Berdasarkan kabar yang beredar, disebutkan nama asli dari hacker Bjorka ini adalah Muhammad Said Fikriansyah yang merupakan warga Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dikutip dari websitenya detik.com, saat tim mereka mendatangi alamat rumah tersebut untuk bertemu dengan Said atau sapaan akrabnya, ia menanggapi jika kabar yang beredar tentang hacker Bjorka adalah dirinya. Pemuda itu dengan tegas berani membantah kalau tuduhan itu adalah salah. Dirinya bukanlah seorang Bjorka. Sehari-hari pemuda itu mengaku bekerja sebagai editor video. Dia sendiri mengaku heran kenapa tuduhan itu sampai kepadanya. Memang sih saat Bjorka membuat video ini, kata netizen tuh editannya kayak editan bocah SD main Free Fire. Glitch-nya tuh pasti ambil template dari CapCut. Sehingga agak kurang meyakinkan nih jika hacker ini berasal dari luar negeri. Kayak editannya tuh kurang gitu. Tuduhan tersebut mulanya datang dari akun IG Anonymous Prime dengan nama IG Vault_Anonymous yang bilang kalau penyebaran 1, miliar data oleh Bjorka ini adalah hoax. Data sebanyak itu sebenarnya nggak banyak, maksudnya banyak yang double gitu. Dan di bawahnya ia nge-tag akun si Said ini dan bilang kalau Said adalah Bjorka. Tak sampai di situ, detik ini saat pembuatan video ini berlangsung, polisi telah berhasil juga mengamankan seorang pemuda asal Madiun bernama Agung Hidayatullah pada Rabu malam 14 September 2022. Namun hal tersebut malah mendapatkan ejekan dan tertawaan dari Bjorka asli melalui forum Bridge, yang dimana dia aktifnya tuh sekarang di sana semenjak Twitter dan Telegramnya tuh di-banned. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah mengantongi identifikasi gambaran-gambaran pelaku, namun belum bisa diumumkan ke publik. Kata beliau menenangkan para warga negara. Udah, tenang aja guys, udah dapet kok. Kayak gitu. Lantas, selama panjang lebar sampai mulut saya berbusa ini, apa sih dampak terburuk atas pencurian data di dunia maya ini? Yang pertama pastinya mengenai data yang bersifat privacy, namun bisa diakses oleh semua orang. Bisa mendapatkan teror dari belahan bumi manapun, atau mungkin dari data yang tersebar tersebut terjadilah penipuan, bahkan mungkin paket belanja online yang nyasar di rumah kita. Karena saat orang iseng yang tahu semua data kita tuh sedang beraksi atau nelpon kita, misal nih ya, halo, selamat pagi Pak Handika Setiabudi di Kota Malang. Waduh, selamat ya Pak Handika. Bapak tuh telah berhasil mendapatkan sebuah mobil BMW keluaran terbaru nih dari undian Permendiosan. Boleh ya Pak, kirimkan kode sandi rahasia yang kami kirimkan ke nomornya Bapak sebagai bentuk konfirmasi. Nah, kalau sebagai orang awam, ngiranya tuh pasti adalah pemberitahuan resmi. Karena mereka tahu identitas dan apapun soal diri kita. Dan ternyata ketika kita ngirimin kode rahasia yang terkirim ke nomor kita, itu malah zonk, bukannya dapat mobil BMW, tapi malah uang di ATM kita tuh hangus tidak bersisa. Parahnya lagi nih ya, yang kedua, dapat mengambil alih akun media sosial kamu. Kalau kamu masih berpikir kayak, alah gak apa-apa lah gitu doang, orang Facebookku juga pernah dibaca kok, kan tinggal buat akun lagi. Hal-hal kayak gitu itu sebenarnya harus dihanguskan dari pikiran kalian. Kalau sebenarnya hal ini tuh berbahaya teman-teman. Nah, misal ya, kalau ngincernya ke orang-orang penting, atau misalnya orang-orang yang kamu percaya nih, misal saudara kamu. Terus hackernya pakai akun orang-orang tersebut buat pinjem uang. Karena kamu percaya, ya kamu transfer aja. Padahal aslinya itu lagi mode penipuan.
Gimana? Dan yang ketiga, membuat identitas diri kamu untuk pinjaman online secara diam-diam. Pada akhirnya, korbanlah yang paling dirugikan karena datanya berpotensi disebar ke sejumlah orang dan juga website dengan status orang tersebut terlibat hutang. Padahal kita nggak pernah utang gitu, kayak nyebelin banget sebenarnya hack-hack kayak gini tuh. Kira-kira ada dampak yang lebih buruk lagi nggak guys? Komen ya. Tapi kita nggak jadi negara satu-satunya yang kena hack, melainkan salah satunya. Karena selain Indonesia, sejumlah lembaga pemerintahan negara lain juga pernah mengalami peretasan serupa, mulai dari Amerika Serikat sampai dengan Jepang. Di Amerika sendiri pernah terjadi penyerangan spionase di mana terdapat mata-mata dan pencurian data yang ditujukan juga untuk pemerintah. Ada pula Inggris dan juga Jerman yang mengalami pembobolan akun pengguna dalam sebuah acara resmi. Sementara Jerman sekitar 40 jurnalis televisi dan juga 10 artis terkena kebocoran data. Lantas, apa sih yang harus dilakukan pemerintah dan juga kita sebagai warga negara Indonesia agar tidak terkena serangan hacker ini? Yang pertama, pastinya dari lubuk hati terdalam, pekerjakanlah orang-orang yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut. Cyber security di Indonesia perlu diperkuat dengan orang-orang yang benar-benar pilihan dan juga paham. Orang-orang IT yang paham seluk-beluknya. Bukan orang-orang IT yang waktu kuliah tuh salah jurusan ke IT, terus tugasnya malah dijokiin gitu. Kasih itu menyindir diri sendiri. Nanti takutnya ada yang kesindir. Tim khusus yang telah dibangun oleh Pak Jokowi, khususnya Badan Cyber dan juga Sandi Nasional atau BSSN, ini yang tugasnya untuk memberantas hacker-hacker ini diawasi betul-betul. Jangan sampai kebobolan lagi gitu. Terus sementara untuk diri sendiri, apa yang harus kita lakukan agar terhindari dari serangan hacker nih? Sebenarnya kita harus rutin untuk ganti password ya. Minimal sehari sekali lah. Nggak dong ya. Minimal sebulan sekali gitu. Dan mulai autentikasikan 2 faktor. Dan sisanya berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya kamu tuh nggak dilirik hacker. Sebenarnya hal ini tuh fine-fine aja ketika Bjorka mengungkap misal data-data kasus korupsi. Pokoknya hal-hal yang merugikan negara. Tapi kalau udah mulai merembet ke penyebaran data-data orang nyebelin sekalipun, ya, dalam artian orang nyebelin tuh adalah kita. Bukan yang situ. Itu agak nyeleweng dan itu bisa kena UU ITE gitu. So, kalau menurut kalian nih gimana guys? Adakah saran untuk pemerintahan kita menghadapi sang hacker Bjorka ini? Oke, mungkin segitu dulu aja video The News kali ini. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel DKID. Akhir kata saya Syifa pamit. Dan seluruh kru DKID yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Pokoknya kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Jangan lupa komen dan juga jangan lupa memberikan argumen. Oke, dadah. Thank you for watching.